Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Indang Budiasi SPD, calon guru penggerak angkatan 6, kelas A1 0601 Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriadi MPD dan pengajar praktik Bapak Arif Rahman MPD. Kali ini dalam koneksi antar materi modul 2.1. Memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menggunakan berbagai macam cara agar murid dapat mengeksplorasi tujuan pembelajaran. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi sehingga mereka dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Mengapa guru harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Karena pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Pembelajaran berdiferensiasi juga bersifat proaktif, lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif, serta berakar pada penilaian. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, produk, dan proses. Bagaimana karakteristik pembelajaran berdiferensiasi? Karakteristik pembelajaran berdiferensi antara lain: lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan dan guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, serta adanya manajemen kelas yang efektif. Dalam merespon kebutuhan belajar murid didasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apa itu kesiapan belajar? Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat adalah membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Hal ini akan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Hal ini sesuai dengan teori Tomlinson, yaitu agar kita sebagai pendidik harus fokus pada minat. Yang ketiga adalah kebutuhan profil belajar.
Kebutuhan terkait profil belajar murid meliputi 3 hal, yaitu preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, supaya siswa terbiasa dengan cara belajar santai, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, preferensi gaya belajar meliputi 3 hal, yaitu visual, yaitu gaya belajar dengan melihat, misalnya melihat materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kedua, auditori, cara belajar dengan mendengarkan, misalnya siswa lebih suka mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat pada saat berdiskusi, serta mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga, kinestetik, yaitu gaya belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh saat belajar. Jadi siswa yang cara belajarnya kinestetik biasanya dia anaknya aktif dan suka bekerja dengan gerak. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Dan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 tentang Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik atau guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui penetapan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan bertanya apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Seorang guru juga harus memiliki nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan kepemimpinan pada murid, guru mampu membantu murid dalam belajar, memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, seorang pendidik harus dapat berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga
siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, seorang pendidik harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 pada hakikatnya adalah berpihak pada murid dan akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek belajar harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi 2.1 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.